Pengembangan adalah proses. Pengembangan mempunyai jangkauan yang lebih luas dalam upaya-upaya memperbaiki dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan. Pengembangan lebih dititikberatkan pada peningkatan kemampuan melalui jalur formal dengan jangka waktu yang panjang. Pemberian kesempatan belajar yang didesain guna membantu pengembangan diri para tenaga pendidik dan kependidikan. Atau bisa juga pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan. B. Menganalisis pengembangan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang terdapat dalam pasal 9. Beberapa pasal dikatakan sebagai berikut. 1. Pasal 39 ayat 1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dan ayat 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 2. Pasal 41 ayat 1. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. Ayat 2. Pengangkatan, penempatan, penyebaran, pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Dan ayat 3. Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidikan dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Yaitu kenaikan pangkat tenaga kependidikan. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap umur DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir. Kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan bagi seorang pegawai yang juga merupakan salah satu bentuk dari promosi. Selanjutnya diikuti dari Febrianti 2019. Adapun jenis-jenis kenaikan pangkat. Yang pertama yaitu kenaikan pangkat reguler. Diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan tanpa terikat pada jabatan yang dipangkunya. Yang kedua yaitu kenaikan pangkat pilihan. Diberikan kepada pegawai yang telah memangku jabatan struktural fungsional dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu kenaikan pangkat istimewa. Diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, baiknya menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Yang keempat yaitu kenaikan pangkat pengabdian sebagai penghargaan bagi pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatan dengan hari hak pensiun. Yang terakhir yaitu kenaikan pangkat anumerta, merupakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi daripada pangkat yang dimiliki untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada negara dan bangsa dan lain-lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya D. Kendala pengembangan tenaga kependidikan. Ada beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut. Yang A. Lemahnya semangat belajar pendidik.
Semangat merupakan hal terpenting dalam meraih kesuksesan. Tanpa semangat, prestasi tidak mudah untuk diraih dan seorang individu tidak akan dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Yang B. Mahal dan jauhnya kampus PAUD. Mahal dan jauhnya kampus jurusan PAUD menjadi kendala dalam pengembangan tenaga kependidikan. Ditambah dengan pendidikan tinggi yang membuka PAUD masih jarang dan letaknya berada di kota besar, menjadikan para pendidik kesulitan untuk melanjutkan studinya. Yang C. Minimnya pendapatan pendidik. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendapatan menjadi pengaruh faktor kendala pengembangan tenaga kependidikan, sebab pendidik yang kreatif dan tidak kreatif digaji setara serta gaji yang didapatkan masih belum mencukupi kebutuhannya. Yang D. Sarana prasarana. Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung pengembangan kualitas pendidik. Terima kasih.